mas tapi kalau dikasih nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la awladuhum an-zikra min a'zami umuri al-fadail wa afdalil qurbat wa usul wasail. Qala Allah ta'ala wa zikrullahi akbar ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha zikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aydan innama waliyullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa qala aydan wa anna istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Qaddatal mukarram wal mukarram wal mukarram. Bagi kita semua bersama Abah Wakil Khatib bersama Abah Anok Pesantren Suria Laya. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa dalam ketegaran hatinya, memberikan rahmat, makmur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin kuat dalam berjuang dan amanah melaksanakan tugas dakwah amanah dari dua besar. Para alim ulama, para ulama, para sesepuh hakim, imam khataman, para petugas manaqib, para asatid, tokoh masyarakat, pengurus lembaga dakwah dan Pondok Pesantren Suria Raya, Bela, pengurus DPS, dan semua yang berkhidmat di Pondok Pesantren Suria Raya di setiap linknya. Semoga senantiasa mendapatkan al-quwwah wal amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin kokoh, semakin kuat dalam berjuang menegakkan kalimat thayyibah, kalimat mulia, kalimat la ilaha illallah. Ikhwani rahimakumullah, ada janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tegak lurus melaksanakan dan menyusuri jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah janji yang tidak akan pernah tidak terpenuhi, sebuah janji yang pasti akan terpenuhi. Dalam surat nomor 72 Al-Jin, Allah berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqomah di dalam tariqah, maka sungguh kami benar-benar akan mengirimkan air hujan yang banyak, yang melimpah, yang deras. Ini surat Najm ayat 16.
Di situ ada istilah istiqomah, istilah thariqah, dan air hujan yang deras. Ada 3 diksi atau 3 lafaz yang perlu kita telusuri sehingga tidak salah memaknai, tidak salah menafsiri, yang akhirnya tidak salah menikmati. Pertama, tentang keistiqomahan ini sudah jelas sebagai sikap ajeng pancen cicing dina galur najaga luhur, sekarang sudah ajeng pancen berada di atas rel aturan dan kita terus melaksanakan sesuai lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah ma'an godako, air hujan yang deras. Ini makna hakikinya air yang kita minum, air yang kita pakai mandi, pakai bersuci. Ini air makna hakiki, makna asli. Maka air yang banyak berarti air yang deras berarti Allah akan selalu mengirim air kepada orang-orang yang istiqomah dalam berthariqah. Artinya mereka tidak akan pernah kekeringan meskipun musim kemarau. Ahlul thariqah tidak akan pernah kekeringan meskipun di berbagai negeri terjadi kekeringan. Banyak fakta yang menunjukkan, satu terutama di Suryalaya ketika musim kemarau di lingkungan sekitar tidak ada air, Suryalaya tetap airnya seperti itu. Di daerah Galuhu, di orang tua saya kemudian pemirsa wajiban Ki Haji Ali Wali Sekri Palu, kita seorang wakil dagu. Di lingkungan sekitar itu tidak ada air, sudah ditemukan kolam pada kering, sumur pada kering. Sumur di lingkungan pesantren tetap subur dengan air. Ini mana aslinya? Orang-orang yang istiqomah berthariqah tidak akan pernah kekeringan. Bahkan sampai di tempat saya, di lingkungan sekitar semuanya memindahkan saluran airnya ke sumur-sumur yang di pesantren. Karena hanya ada 3 di pesantren, di rumah kiai, di masjid, dan di rumah anaknya. Dipindahkan ke sana semua. Sampai hari ini gak pernah pindah. Tapi airnya gak pernah habis. Padahal sumur kedalamannya cuma 3 meter. Kalau di situ berapa? Beda kan dengan Tangerang kota udah banyak produknya. Di sana 3 meter, airnya jernih. Yang menggunakannya lebih dari 6 rumah, tidak pernah kering. Dan itu terjadi yang saya lihat di lingkungan orang-orang yang istiqomah. Ini kajian makna aslinya adalah air, maka makna majasinya air yang deras itu adalah rezeki yang melimpah, baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Pak, saya sudah lama mengamalkan thariqah lebih dari 10 tahun, tapi kayaknya gak ada perubahan, gitu aja. Nah di sini masalah apa yang harus kita gali, yang harus kita teliti. Saya pernah menceritakan bagaimana cerita seorang sang kadang pria dan sang kadang si kadang monyet. Masih ingat Pak cerita-cerita itu? Si monyet hayang jauh nuri pelak jatuh. Dia pilih pisang. Dia tahu pisang ini untuk kesehatan luar biasa. Dia melihat pisang-pisang di tetangga, di orang di tempat-tempat yang lainnya begitu lebat. Nah, dia terpesona dengan pisang ini. Hayalannya begitu tinggi. Sehingga saking tingginya hayalan, dia ingin cepat-cepat mendapatkan pisang. Dia langsung ditanam, langsung menanam jantungnya. Dilihat esoknya jantung juga, besoknya lagi jantung juga, akhirnya atung juga, tidak jantung jadi atung. Sebulan 2 bulan jantung buruk turun.
sebuah keyakinan yang dia sampaikan, hanya sebuah omongan yang dia sampaikan, yang dia banggakan kesana kemari diomongkan. Bagaimana kebanggaan dia terhadap pisang tersebut, bagaimana dia menceritakan rasanya pisang tersebut, tetapi dia tidak bisa menanam pisang. Berbeda dengan Buya. Dia tahu bahwa agar kita bisa mendapatkan buah pisang harus dari dasar, harus dari akar. Tanamlah pohon pisang. Nah, Sika dan Buya ternyata dia melalui proses keilmuan. Tanam pohonnya, kemudian disiram, kemudian dipupuk, ditengok tiap hari, ditengok tiap minggu, tumbuhlah, berkembang, keluarlah daun, terus ini berganti daun dari bawah ke atas. Pada akhirnya keluarlah sirung sekurang keluar tahun Pak dicabut kembangnya ya, kembangnya keluar bisa. Ini Buya. Cerita tersebut saya terima dari para guru, dari ayahanda, dari wajingan. Itu cerita terus digulirkan di pesantren. Ternyata hari ini sadar bahwa dalam hidup seperti itu sudah bisa terjadi. Apapun yang kita hadapi, orang terjadi minimal dua. Satu, orang bangga dengan sesuatu tapi dia tidak tahu ilmu, dia menjalani, dia mengamalkan, tidak tahu ilmunya. Bukan hanya dia tidak berhasil, tetapi yang ada pun hancur. Jantung jadi buruk dan jantungnya dikubur. Yang kedua adalah tokoh Buya. Semuanya berdasar dari nol, berawal dari ilmu. Dia tanam pohon pisang, kemudian dia siram dan dia pupuk setiap hari. Pisang itu tumbuh terus. Tukti ukulahi, pada akhirnya dia mengeluarkan buah-buahnya setiap masa, setiap waktu. Nah begitu pun di dalam bertoriko terjadi seperti ini. Kita bertahun-tahun bertoriko, membanggakan TKN Suryalaya, membanggakan para sahabat, membanggakan berbagai karomahnya bahwa dengan dikir akan begini. Pernyataannya dari para guru bahwa dengan begini cukup dikir saja, cukup khotamah saja dan lain sebagainya, menyampaikan hal-hal yang lain, tetapi dia sendiri tidak pernah merasakan, dia sendiri tidak mendapatkan buah dari dikir. Ialah cerita seekor monyet. Tapi bertoriko dengan ilmu Saka dan Buya berawal. Dia tahu sudah dipanggil, dia sadar semuanya harus berangkat dengan keilmuan. Dekati ahli, dekati murabinya, bertanya bagaimana dikir yang baik dan benar. Kenapa saya sudah 10 tahun dikir tetapi tidak ada perubahan? Akhlak, korepati, ya Bu, penyakit ayah kene, penyakit hati. Nah, penyakit hati nak, cium pria, takabur, sirik, bidik, jahil kaniaya, iren pangasnya, gedumpak, tekaupan, tepayaan, keken-meken, butuh kasiran, mereka hesek, capjai mereka. Nah, penyakit hati, benar tuh Pak? Rek manaki pada mereka hesek. Nah, keken-meken begini. Nah, keken ini. Karena nggak bisa pegang kalau keken begini, ya keken mengker jadi itu bisa barang merek. Apa? Penyakit. Butuh kasiran, cepat kasih tahu. Tidak pada mereka. Dumpak, dumpak, tekaupan, tepayaan. Kasih dulu sedetik kamu. Padahal cina dikir akan mampu memerlukan hawa nafsu. Amarah, musuh dumpak berupa seharusnya terkendali oleh kalimat la ilaha illallah. Tetapi ini kenapa 10 tahun belajar pikir, amarah masih terus, dumpak masih terus, tekaupan tepayaan. Sedetik kamu, sedetik kamu, pikir tidak memberikan bekas. Saka dan monyet melak jantung. Sirik bidik Hasan, ujung dia kamu. Oh, saya tidak Hasan, tidak gabung. Ya, diomongkan tidak, tetapi pikiran ada. Nah, namanya Hasan Khofi.
Wa min afatil murid al-hasadul khafi. Sebagian daripada musibah seorang murid yang belajar thariqah adalah hasad khafi, kedengkian, keirian yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Mungkin saja dirinya tidak menyadari. Terhadap apa? Terhadap ikhwannya, terhadap saudaranya yang memiliki kemajuan di dalam berthariqah. Para pengusaha masuk thariqah, belajar thariqah, lihat pengusaha lainnya, oh dia udah maju dan sebagainya. Ada keirian, ada kedengkian. Para pedagang masuk thariqah, dia belajar zikir, aku sama zikir belajar, aku sama khotaman belajar, aku sama manakiban juga belajar DKM. Sholat sunat sama, ziarah sama, mandi juga sama. Tapi dia begini, oh dia mau begini bla 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 bla, masuk. Mau balik masuk. Di dalam keberhasilan pembalikannya, tetapi dia hanya pengaruhi. Semuanya akhirnya memiliki rasa di dalam hati. Ceritakanlah keburukan, diungkaplah kejelekan. Oh salah itu ngomongnya bukan begitu, harusnya begini, itu balik ke kedengkian, akar dalam hati. Zikir, belajar berthariqah puluhan tahun, tetapi hati itu. Oleh karena itu, yuk kita lihat bagaimana Sangganan Buya membangun, menanam pohon pisang. Bagaimana Sangganan Buya menanam pohon pisang thariqah sehingga buahnya benar-benar bisa dirasakan. Pertama, yang harus kita ketahui thariqah itu sendiri. Karena thariqah ada berbagai makna. Yang pertama, yang dimaksud di dalam ayat tadi, thariqah itu adalah jalan menuju kepada Allah. Bukan thariqah hanya fikih, tetapi semua thariqah. Setiap jalan menuju kepada Allah namanya thariqah. Ini yang pertama. Ada thariqah sebagai makna umum, jalan menuju kepada Allah. Ada thariqah sebagai metode. Mana thariqah sebagai metode? Itulah namanya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Pondok pesantren Suryalaya. Jalan menuju kepada Allah, metodenya Tuan Syekh dan Syah Baharuddin An-Naqsabandi. Jalan menuju kepada Allah, metodenya Syekh As-Satari, sebutlah thariqah Satariyah. Jalan menuju kepada Allah, metodenya Syekh Ahmad Kabir Rifai, sebutlah thariqah Rifaiyah. Jalan menuju kepada Allah, metodenya Syekh At-Tijani, sebutlah thariqah Tijaniyah, terkenal dengan salawat Fatihah. Jalan menuju kepada Allah, metodenya Syekh Abu Hasan Asyadzili, disebutlah thariqah Syadziliyah, terkenal dengan wirid dan hijriyah. Nah, ini namanya metode. Apa? Metode. Thariqah itu semua jalan menuju kepada Allah. Mana umum. Yang kedua, TGN, Asyadzili, kemudian Al-Qubrawi, Al-Rifai, Al-Alawi dan lain sebagainya, itu namanya metode. Metode para ulama menuju kepada Allah. Yang ketiga, mana thariqah adalah sebagai sebuah makom. Sebuah makom, kedudukan. Sambil baca diri kita, Pak. Kita di mana di posisinya? Di dalam mana yang mana? Thariqah sebagai makom itu adalah keadaan si hamba sudah masuk ke dalam ibadah. Kalau di luarnya sudah masuk ke malakut. Malakut itu adalah langit pertama sampai langit ketujuh. Di dalam diri dia sudah selesai dengan urusan amarahnya, sudah selesai dengan urusan lawamahnya, masuk kepada qalbunya. Di dalam qalbu adalah tempat, sebagaimana badan ini adalah tempat bagi ruh jismani. Di dalam ada qalbu, isinya ruhnya adalah ruh rohani sairani. Maka orang-orang yang sudah makom thariqah, dia sudah masuk ke wilayah itu. Qalbunya mujarrad, bersih dari segala tujuan. Amaliyahnya amaliyah thariqah, sehingga disebutlah makomnya makom thariqah. Di sini yang membimbing dia adalah seorang mursyid. Siapa Pak? Seorang mursyid. Yang membimbing dia seorang mursyid. Zikirnya
paling tidak kopinya 25 per hari, 25.000. Kita berapa Pak? Sekali kumpul saya sendiri tuh Pak. Ya ada kamu cangkel gitu. Nah, ini Pak Toriko. Sudah tidak ada kesirikan yang tadi, ya. Sudah tidak ada urusan yang tadi. Ini Pak Toriko. Artinya arti mujarab qalbu, mujarab. Wilayah edarnya adalah malakut. Wilayah edarnya wilayah malakut. Nah, amalannya toriko. Sebelum memasuki makom ini, semuanya adalah makom syariat. Saya ulangi tadi, toriko yang disebut dengan toriko adalah jalan menuju kepada Allah, begitu kan? Nah, mana di Quran? Bukan yang dimaksud sebagai tekir atau juga bukan. Ini jalan menuju kepada Allah. Di dalam jalan ini ada metode dihubungkan dengan ulamanya yang sukses. Ketika bulan Syekh disebutlah Torikoh Qadiriyah, ya, sananya asy'ariyah. Ini metode. Kemudian mana Torikoh yang ketiga ada sebuah makom atau tahapan. Ini jalan. Jadi dalam jalan menuju kepada Allah di semua metode ada 3 tahapan untuk mencapai ke atas. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'naha musila. Pada saudara bangsa yang suka membacakan itu. Sesungguhnya jalan menuju kepada Allah ada 3 tahapan. 1 syariat, 2 tariqah, 3 hakikat. Nah ini makom. Capaiannya adalah marifat. Makom ini syariat, tariqah, hakikat. Ya kan Pak, ikuti. Tahapannya adalah syariat, tariqah, hakikat. Tahapan menuju kepada Allah adalah ikuti. Syariat, tariqah, hakikat. Terakhir Pak, ini tahapan. Nah, biar kita nggak kayak sekadar monyet, diajar jadi sekadar buya. Yuk sedikit-sedikit kita pahami. Nah, syariat, tariqat, hakikat, marifat. Di dalam seluruh toriko yang metodologis tadi, di dalam seluruh tarekat, tahapan ini pasti dituju. Syariah jalannya syariat, tariqat, hakikat, marifat. Qadiriyah jalannya syariat, tariqat, hakikat, marifat. Kemudian Jistiyah syariat, tariqat, hakikat, marifat. Syatariyah syariat, tariqat, hakikat, marifat. Semuanya tahapannya di sana. Enggak ada yang beda. Kenapa? Karena enggak ada jalan lain. Hanya itu. Nah, yang 4 ini disebutlah jalan menuju kepada Allah. Pertama, syariat. Yang melaksanakan adalah badan besar ini, jismani. Apa amaliyahnya? 10 perkara di makom syariat. 1, dia mengetahui dan mengamalkan ilmu tentang la ilaha illallah. Ilmu tauhid berarti syahadat. Yang 4-nya adalah rukun Islam yang 4. Maka amaliyah syariat yang 10 itu 5 adalah rukun Islam. Dengan catatan yang dimaksud syahadat di situ tidak hanya bacaan, tapi dia mengerti ilmu tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari 25 tafsir tentang fa'lam surat Muhammad ayat 19 ini disimpulkan menjadi 2 makna. 1, fa'lam bermakna mengetahui Allah dengan dalil. Kedua, mengetahui Allah dengan muraqabah. Ketiga, mengetahui Allah dengan musyahadah. Pertama, mengenal Allah dengan apa? Dalil. Yang kedua dengan muraqabah. Yang tiga dengan musyahadah. Yang pertama, mengerti Allah dengan dalil. Apa yang harus diketahuinya? Ilmu tauhid. Tauhid yang mana? Karena ada 73 firqah. Ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana lagi? Karena ada yang lain lagi yang mengaku. Nah, lihat tokohnya Asy'ariyah Maturidiyah.
Kok harus kembali ke tokoh? Emang Allah menunjukkannya tokoh. Siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang Allah tunjukkan adalah tokoh. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? An'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah menunjukkan tokoh dulu, tidak menunjukkan ajaran. Setelah ditunjukkan tokohnya, nih nabinya Muhammad, nih walinya Syekh Abdul Qadir, nih walinya para sahabat sepuh, nih walinya sedikitnya para sahabat sudah bertemu dengan tokohnya, baru oleh Allah ditunjuk ayatnya, ditunjuk kitabnya. Zalikal kitabul la raiba fiih. Alif lam mim dulu, dari dulu, siratal ladzina dulu. Siratal ladzina dulu atau zalika kitab dulu? Siratal ladzina. Ya. Ketemu dulu nih dengan tokohnya. Dulu juga sahabat ketemu dulu dengan Rasulnya, baru diajarkan. Tidak boleh akan mengambil ilmunya bertemu dengan tokohnya, enggak. Itu maling. Nah, saya bawa program makan biji gratis dari Pak Prabowo. Ya, di tangan kanan saya adalah programnya, ya, susunan programnya dan peraturan lainnya. Di tangan kiri saya uangnya. Ada 3 triliun di sini. Di sini apa? Programnya, peraturannya, ya. Di sini uangnya. Lalu Bapak tiba-tiba datang bawa uangnya doang, tidak ngomong ke saya. Apa namanya? Ya. Atau bawa programnya saja tidak ngomong. Apa namanya? Maling. Arsalah Rasulullah bil huda wa dinil haq. Rasul diutus diberi 2 bekal oleh Allah. Apa? Yang pertama, bil huda, diberi Al-Qur'an dengan cahayanya. Yang kedua dinul haq. Dinul haq apa? Islam, iman, ihsan, fikih, tauhid, tasawuf. Tiba-tiba Anda datang bawa Quran yang jaga nabina. Apa namanya? Maling kan? Ya. Bawa aja ajaran agamanya, Islam, iman, ihsan, belajar Anda. Tapi tidak ditemui tokohnya. Rasulnya sudah meninggal, ada pewarisnya. Temui pewarisnya. Pewarisnya sudah meninggal, ada lagi pewarisnya. Terus sampai ke bawah. Tapi kita tidak menemui pewarisnya, langsung ngambil ajarannya, maka di situ kita telah menjadi pencuri ajaran, pencuri Al-Quran, pencuri hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Yang begini disebut suhafi, kata para ulama. Dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, Amal Usaid As-Sahabi, hati-hati kalian yang pernah belajar ilmu agama dari suhafi. Apa suhafi? Otoritas. Dia jadi ahli agama, tapi tidak punya guru. Dia menjadi ahli agama, tapi itu boga mursyid. Anu benar mah boga wali kutub, mana pun wali YouTube. Benar, dia mah. Di mana? Mana diajar? Ibu yang uji. Uji mana deh yuk? Di Habib kamu, yang Habib aja. Wah, terus juga perayaan. Tapi kalau ada dari kamu kah? Kalau siapa yang dah ini tak? Dari kamar wae, si korek. Wali YouTube. Wah, tidak akan dapat. Harus siratal ladzina an'amta alaihim tokohnya. Betul? Nah, maka dalam ilmu syariat, ya, rukun Islam, tauhid, ilmu tuli amal sesuai kemampuan. Ilmunya tidak perlu dalam apa, sesuai kebutuhan. Salat harus tahu ilmunya. Apa? Rukunnya pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, itu. Terus yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu. 4 baca Fatihah, terus pas sampai ke bawah. Cukup segitu. Tidak perlu Anda tahu detail-detail dari sebagainya. Itu bukan urusan awam. Itu urusan khusus. Cukup segitu. Ilmu syariat. Nah, sampai ibadah haji. 5. Di dalam makom syariat amaliyahnya 10. Siapa yang lulus 10, dia dengan sendirinya metik naik ke makom syariat. Yang keenam, tobat. Senantiasa melakukan tobat. Nah, di dalam TKN tobat, syarat tobat ini disediakan oleh apa? Kita diperintahkan muslim tawab, ya, merenung, muhasabah. Itu tujuannya untuk muraqabah, tetapi tidak akan mencapai muraqabah kalau tidak muhasabah. Maka merenungkan
Kalau waktu duhur, apa kesalahan kita dari pagi sampai duhur? Jangan-jangan kita punya dosa besar di KSD. Kita udah buang ke isi mau kerja pada amat. Nah, main sama teman-teman, sama kawan-kawan dan sebagainya. Jangan-jangan kita punya dosa di tetangga sebelah. Jangan-jangan kita punya dosa di guru kita. Tuh, kalau sudah ditemukan, tobat dengan sesama ada dengan meminta maaf. Kalau dosa kita di depan khalayak, di depan umum, maka meminta maaf itu harus di depan umum juga. Begitu. Tobat. Yang keenam, yang ketujuh, ilmu. Dia senantiasa mengisi diri dengan keilmuannya. Ini untuk mengupgrade kata. Kan tadi juga, kenapa si monyet tidak pernah menanam pohon, menanam pisang tidak pernah jadi? Karena tidak punya ilmu. Kenapa kita belajar bertoriko bertahun-tahun tapi tidak pernah jadi? Gak jauh jeung monyet, atau enggak? Ilmu. Nah, di dalam makom syariat, ilmu harus terus dikembangkan, harus terus dikembangkan. Semua akan dikembangkan. Di dalam manhaj ada majlis khidmat ilmiah seperti ini. Inilah pengembangan keilmuan. Yang ketujuh, nikah. Nah, para jomblo-jomblo yang belum menikah nih, Anda belum melaksanakan makom syariat secara sempurna kalau belum nikah. Wah, saya apa bukan gak mau menikah, tapi pekerjaan belum mapan. Ini masalahnya, Pak. Nih saya tanya, nikah itu diperintah oleh Tuhan atau diperintah oleh Allah? Bulan diperintah oleh uang atau oleh Allah? Jadi yang harus ditunggu uang atau Allah? Allah. Oh, pada hese, kusabab hese, maka teangan cara cari ilmuna, ilmu tauhid, tekankan. Tekad gua bahwa menikah ini diperintahkan oleh Allah dan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Semuanya harus punya prinsip begitu. Anaknya begitu, calonnya begitu, orang tuanya pun begitu. Semuanya begitu. Tujuannya apa? Supaya kita menikah itu bukan karena materi, tetapi karena keimanan. Kenapa dunia kita berbalik? Karena dalam segala hal tindakan syariat kita semuanya tidak berangkat dari lillahi ta'ala, tidak berangkat dari ilahi anta maksud. Seringkali terjadi kita menikahkan anak kita besanan, yang dilihat adalah harta. Percayalah Pak, dan silahkan buktikan. Kalau kita mau mempertemukan anak-anak kita, mau besanan, lalu pandangan kita melihat kepada materinya, saya yakin Pak, anak Anda tidak akan bahagia. Hari ini sebulan, 2 bulan, mungkin materinya cukup setahun, 2 tahun, tapi di akhir banyak sejarah, fakta sejarah bukan seperti itu. Pada akhirnya marah. Kenapa? Karena tujuan orientasinya bukan lillahi ta'ala. Karena dunia. Maka bangun diri kita, bangun anak-anak kita supaya memiliki akidah yang kuat. Ibnu Rushd mengatakan hidup hanya 2. Innamal hayatu jihad wa aqidah. Hidup itu hanya jihad dan akidah. Ada kata innama, ada tul hasri, ada pembatasan. Jika ada innama itu berarti isbatul hukmi lima ba'dahu, menetapkan hukum setelahnya, tidak ada yang lain. Maka ketika kata-kata di situ Ibnu Rushd mengatakan innamal hayat, sesungguhnya hidup 2 yang ditetapkannya, jihadun wa akidah, hanya perjuangan dan akidah. Maka siapapun yang akidahnya kokoh, akidahnya kuat, meskipun hari ini dia melarang, suatu saat dia akan menjadi konglomerat. Meskipun hari ini dia sia-sia kelihatan langkah secara tauhidnya, suatu saat akan menemukan kebahagiaan, dan itu tidak perlu waktu lama. Mari bangun anak-anak kita supaya menikah dasarnya bukan karena materi, tapi karena tauhid. Saya menikah ketika ijab kabul, gaji saya 250.000 per bulan. Hayang boga duit 1 juta hese. Sehingga yang ditanya oleh orang tua itu bukan saya ditanya oleh cewek, si cewek ditanya oleh bapak saya. Istri saya ikut pasti dengerin, dia senyum-senyum aja sendiri. Ditanya, "Neng nah siap ketika ku sia Aceh?" Siap. Siapa tuh buka pegawai dari Suriah, malah yang gawe, tapi nggak hikmah. Penghasilannya sebulan dengan 250.000, hayang bukan duit 1
jawabannya? Teman saya diatur terus diatur di Gustina. Insya Allah ayat kiamat tekannya bakal digabung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya itu satu jum, kalau aku jadi satu jum ada yang itu tak? Alhamdulillah. Tanya di hari waktu kamu nggak jawab nanti gitu mau di satu jum saya kawin kalinya. Tapi ternyata jawabannya makan terakhir. Kalau begitu coba tanya orang tua, siap nggak? Kalau memang siap, 3 minggu dari hari ini nikah. Jadi kayak 3 minggu nih pada waktu nanti. Ternyata orang tuanya siap, langsung mengatakan siap. Padahal kami bukan orang-orang beragama, orang biasa-biasa saja. Nah, itu ketika ada hari subuh atau sore dari itu makin, dan biasa-biasa saja. Sejuta 1 bulan susah. Ketika menikah, bulan itu juga tiba-tiba bisa mendapatkan penghasilan 4 juta per bulan. Oh, benarlah apa yang dikatakan para guru. Benarlah firman Allah. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasul bahwa nikah itu rezeki. Ya, nomor satunya adalah takwa itu rezeki. Nomor 2 ibadah. Nomor 3 bakti kepada orang tua. Bapak, ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku, adik-adikku yang kekurangan rezeki, jangan berangkat kemana-mana. Temui orang tua. Lakukan sesuatu yang bisa melahirkan keridhaan orang tua. Jangan dipinta, keridhaan tidak bisa dipinta, tapi buktikan dengan hikmah yang nyata. Cek orang Sunama, munjung bulu ka inu, mujak bulu karang menjadi bapak, munjung ulah ka inu, mujak ulah sagara. Eta inu bapak, baktikan. Nyakeun ini adalah amanat warisan dari Rasulullah Muhammad SAW yang sampai kepada para ulama. Artinya begini, praktekkan. Karena keyakinan itu bil fi'li, al yakinu bil fi'li. Keyakinan hanya bisa tercapai dipraktekkan. Bapak ternyata sekarang keserat rezeki. Oh, cek ajengan tadi kudu ngabakti ka kolot, temui orang tua. Lakukan apa saja di rumah, mengerjakan sesuatu yang bisa melahirkan keridhaan orang tua. Kalau keyakinan Anda full, maka dari Allah full. Waktu itu juga wah digeserkan karena poe isu Pak. Poe eta ge dikirim duit Allah. Nah, duitna langsung apa gawe? Nomor 3, nomor 4 pintu rezekinya itu piramida rezeki. Nomor 4-nya adalah nikah. Makanya segala nikah. Jangan berpikir tentang materi. Oh, dengan awet. Kualitas di mana-mana oke pasti sepak. Ya, yang berkualitas. Anda tidak akan menemukan perempuan baik kalau Anda senantiasa bergaul dengan perempuan yang tidak baik. Ya. Si cewek juga tidak akan menemukan laki-laki yang baik jika sehari-harinya dia bergaul dengan yang tidak baik. Itu sudah janji Allah di surat An-Nur. Ahli jinah akan dihubungkan dengan ahli jinah. Laki-laki pezina akan dihubungkan dengan perempuan pezina, begitu pun sebaliknya. Artinya yang baik akan dihubungkan dengan yang baik, yang buruk akan dihubungkan dengan yang buruk. Maka bangunlah masa depan kita dengan hari ini membiasakan diri bergaul dengan orang-orang baik. Di dalam pergaulan manakibah, di dalam pergaulan majlis zikir, di dalam pergaulan kesosialan dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Yang nomor 8 di makom syariat adalah menikah. Nomor 9-nya di makom syariat adalah menjaga lidah, itu lisan. Hati-hati dengan lidah. Cek orang Sunda, jaga leta ku omongna, di depannya. Jaga mata ku awasna, jaga celiku dan jaga lidah tidak bertuang, ini akan membahayakan kita. Jangan sembarangan mengucapkan kalau bukan ucapan. Jangan sembarangan menyampaikan informasi kalau satu tidak pasti terhadap informasi, kedua tidak ada kepentingan. Di makom syariat. Yang ke-10 amar ma'ruf nahi munkar. Nah, rukun Islam, tobat, ilmu, nikah, menjaga lidah. Nomor 10 amar ma'ruf nahi munkar. Ini amaliyah thariqah, kata para ulama. Jika ini sempurna, dia otomatis akan naik kepada makom thariqah. Jadi posisi kita ini bertoriko ini sudah menjadi makom atau baru metoda? Bukan? Baru metoda. Ya, baru metoda. Kita baru masuk yang kepedean. Nah, belum selesai. Di makom mana kita? Di makom
syariat, maka syariat kecer benernya. Pemilihan ngomong ke batur kene kan, dan lain sebagainya. Sabalah, orang masih kena gitu kan. Ilmu lagi masih naik keras, masih naik gitu. Maka di sini kita perlu pembimbing, ya, perlu pembimbing. Siapa yang harus membimbing kita? Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, yang di sini posisinya adalah bitarbiyati murabbi zahid kita. Harus ada bimbingan dari seorang murabbi zahid dengan kalau yang sudah makom thariqah, pembimbingnya adalah mursyid. Di makom syariat, pembimbingnya adalah murabbi. Di makom syariat, dikirnya dari dikir lupa kepada dikir ingat. Di makom thariqah, dikirnya dari dikir ingat ke dikir ma'rifat. Dikir doib karena hudur, dikir lupa pada ingat, ya. Kemudian dari dikir ingat kepada dikir ma'rifat. Kira-kira kita di mana, Pak? Dikir lupa keingat atau dikir ingat ke ma'rifat? Lupa keingat, itu kan? Nah, kata Tuhan saya, ini orang yang begini dibimbingnya bukan sama mursyid, lalu sama siapa? Sama murabbi dohir dengan talqin. Mursyid pada itu di alam-alamku pokok-pokokan orang hayat di tempat mursyid ayo orang gak jauh dihana atau mau apa? Betul gak Pak? Mursyid sudah menanti walaku untuk membimbing kita, tapi urang teu init-init sing dibimbing wa mursyid dah. Marajula ngalepaskeun beusi guna-guna kelangkang heula. Nah, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam surah asalnya yang membimbingnya murabbi dohid. Kira-kira murabbi dohid di Surabaya ada kan? Ada. Banyak. Itu para wakil talqin. Maka guru yang akan membimbing kita adalah beliau. Ini sudah dari sekarang jangan lagi berkata-kata mursyid mencari mursyid, jangan. Nih, jangan sampai orang bilang melepas mursyid. Anu ayah dianggap, itu tegak-udak kemenangan awal akhir. Maka kata Tuhan saya, dia harus menyerahkan jiwa raganya kepada murabbi dohir itu. Dia harus menghormati dan mengikuti petunjuk-petunjuknya, karena itu yang akan membimbing dia, yang akan mempertemukan ruh jismaninya kepada ruh rohani sairani yang di dalam kaum. Kalau sudah ruhnya masuk ke sini ke dalam qulub, maka murabbinya berganti menjadi murabbul qulub wal qalib. Murabbi bagian batin. Siapa? Itu murabbi dari tingkat wali. Nanti dia yang akan mempertemukan ruh sultani dengan ruh kursi. Nah, ini kursi Pak. Setelah itu ruh kursi yang akan berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu siapa Pak? Perlu mursyid, perlu murabbi. Murabbi yang murabbi itu adalah bagian dari kemursidan yang tersambung ke atas. Ya, tidak sembarangan juga ini. Nah, disinilah perlunya tarekat sebagai metode. Kenapa? Kalau kita tidak bergabung dengan tarekat-tarekat itu seperti kita dalam TKN, maka kita tidak termasuk kepada ahli silsilah. Kalau kita tidak termasuk kepada ahli silsilah, maka kita tidak masuk kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dari mana kita tersambungnya kalau tidak termasuk? Gerbong bagus, eksekutif kelas tinggi ya, bisa tasio. Wah, mewah saudara pada itu kursi nabi ambil gitu teh ya. Asena luar biasa, kordeng naga dengan mencet. Gua geus dieu we urang teh Pak, ieu majikan di dieu, di ditu budak di dieu geus dandag we kieu. Cek 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 cek. Maju tak? Kereta maju. Oh, pong geus maju. Benernya aya eksekutif tinggi mah maju lagi teh karasa cenah. Mobil kan biasanya sebentar aya ngagejreg kitu nya. Ieu teh karasa ada eksekutif tinggi Bu. Luar biasa cek Kang Maman ka cek Kokong teh nya mah bukan eksekutif tinggi teh karasa maju na oge. Geunah nya Pak ari eksekutif mah teh karasa sekali. Pas dibuka hordeng, oh gini mah di stasiun kene urang teh teh. Nah, cenah geus maju eta. Oh, nah urang di jalan kene aya pas satu. Oh, ternyangkol. Si gerbong nah teu nyangkol jeung lokomotifna teu nepi-nepi atuh.
Betul kan? Ilmu nahade, amal nahade, ngan teu boga guru anu nyambung ka Rasulullah, teu boga guru anu bersilsilah, moal gitu. Ayah guru lagi bersilsilah, ngan geus paraon. Tidak ada penghubung antara urang jeung anjeunna, tidak ada syekhun hayyunnya, tidak ada guru yang hidupnya. Ya mual. Ayo urang aya teh syekhun hayyun. Aya nu mana? Nu tadi Robi Dohir. Punten, Bapak, Ibu, di sini ditakdir oleh siapa? Oleh apa? Ada nggak di sini yang tidak pernah bertemu atau tidak ditakdir oleh pengusaha Plano? Ada, banyak. Ditakdirnya oleh siapa? Pasangan di sini kan? Betul. Nah, yang menyambungkan Anda kepada sahabat beliau. Wakil takdir ini, Syekhun Hayyun, guru yang hidup, yang akan membimbing kita ke beliau ini. Maka inilah, jika Anda mampu melewati yang ini, Anda akan dibimbing oleh musik. Hati-hati oleh karena itu, harus apik tinggi pemilih dan nyiar jalan kehadir. Hati-hati, seringkali terjadi di kita. Ada unsur-unsur yang menyalahkan wakil takdir. Kita jangan ikut-ikutan. Jangan. Kenapa ini guru kita yang akan menunjuk? Kalau beliau lebih tersinggung kolbunya, ini akan mencelakakan. Apalagi sudah sakit hati, ketika mereka zikir beribadah kepada, ingat karena sakit hati bisa jadi musibah kau. Nah, karena Tuhan Syekh Abdul Qadir carilah murabi itu, jika sudah ditemu, minta nasihatnya, dan kamu harus membangkitkan diri ke sana. Maka dengan demikian mengabdi ke murabi ini sama dengan murabi mengabdi ke mursyid kita kepada sahabat, karena mereka tidak akan ada kalau tidak ada penghasar apa. Jelas Pak? Jadi kita 5 koma apa? 5 koma syarat dikirnya lupa keingat atau ingat kembali Pak? Lupa keingat. Maka yang membimbing kita adalah murabi dohi. Jadi nanti kalau ada apa-apa bertanya. Oh, ternyata para murabi ini sibuk. Mereka akan menunjukkan. Oh, itu usaha ilmunya di sana. Karena kata apa? Innama yasiru bil talqin wa ta'lim. Usul hanya bisa tercapai dengan talqin dan ta'lim dari guru yang diberi izin oleh guru sebelumnya yang tersambung kepada Rasulullah melalui ahlul thariq, sahibul thariqah, ilmu tauhid. Akan sama. Maka usul bisa tercapai dengan talqin dan ta'lim, ku ngaji talqin. Talqin teh artinya mendidik dengan praktek gitu Bu. Ya. Sok praktek sholat. Bu ikut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Talqin. Cipai mah talqin umum disebutna. Talqin kalimat relatif mukoyah. Sebut umum, kualifikasi umum, sehingga di para lingkungan para sufi dibagi 2 talqin itu, hiji talqin zikri, 2 talqin aurat, mentalqinkan zikir dan mentalqinkan wirid. Tetapi talqin wirid dan hijib lebih sohor dengan ijazah. Padahal talqin juga, kenapa lebih sohor? Karena talqin zikir lebih mendominasi, oleh karena semua thariqah terhadap kalimat thayyibah mendahulukan. Maka ini yang lebih terkenalnya. Nah, artinya begini, mereka para murabi yang sudah ditunjuk oleh para sahabat, ya, memiliki kapasitas untuk membimbing kita dengan praktek. Jadi kalau Bapak Ibu ada kebingungan di dalam praktek bertanyalah kepada beliau-beliau. Ini saya bingung ketika zikir. Tidak pikiran kemana karapa? Oke, sholat Allah berai hutang, berai budak kering, segala berai ya sudah. Konsul kamu lebih tak?
Ini yang akan membimbing kita. Hormati, ikuti. Ini yang akan membimbing kita. Kalau murabinya sedang sibuk, beliau pasti menunjukkan. Oh ini ke sini arahnya. Oh kamu bimbingannya ke sana. Diarahkan. Kata siapa Pak ini? Bukan kata saya. Kata siapa kan? Bahwa pembimbing kita ini murabi. Kata siapa ini? Kata Tuhan Syekh. Di dalam kitab apa? Sirul Asrar. Di dalam kitab Sirul Asrar. Dari situ. Ada nggak murabi ini di Suralaya? Banyak. Berarti Suralaya kehilangan pembimbing tidak? Tidak. Artinya para sahabat sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ingat, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu menciptakan kader. Wakil takin ketika para sahabat wafat ada 53. Katakan yang konsisten sampai hari ini misalkan 51 bisa. Yang dua sudah jelas kan kita nggak tahu. Ya. Nah, katakanlah ya. Ini sudah disiapkan oleh Abah. Kenapa Abah tahu? Yang mana yang canda pikara makom toriko masih di makom syariat bahwa aku Abah. Ya, Bapak bersiapkan pembimbing tah ya. Itu banyak. Itu sudah dibimbing, sudah ditalkinnya, sudah menamakannya, sudah ngajinya. Maka ketika kata nyeri keluar dari bukti nyata, berarti kita memang sedang belajar menyempurnakan syariat dan sedang menuju ke makom toriko. Jika kemudian sampai meninggal kita tidak sampai kepada makom toriko, tetapi kita memperhatikan baik amaliyahnya maupun ilmiahnya, adabnya juga diperhatikan, kepemimpinnya juga memperhatikan melalui adab itu, maka ketika meninggal dia belum sampai ke makom toriko, janji Rasulullah nanti di alam kubur ba'asallahu yab'asullahu malakan yu'allimani. Allah akan mengutus 2 malaikat yang akan mengajarkan ilmu marifat kepada orang tersebut. Kata Tuhan Syekh, 2 malaikat ini adalah nabi dan wali. Walinya mana? Yang menjadi gurunya. Berarti bangsa alhamdulillah saya belum bayar. Ya, kalau tidak sampai akan diajarkan. Maka ketika kelak hari kebangkitan akhirat di alam kubur menuju mahsyar, dia sudah menjadi ahli iman. Ini luar biasanya kelompok ini, luar biasanya marakiba, luar biasanya metode toriko. Kalau dia nak sampai surya akan selalu dibimbing sampai meninggalnya dia akan dibimbing. Yang penting pertama kita yakin terhadap guru. Yang kedua kita membuktikan di dalam amaliyah dan membuktikan kesetiaan kita terhadap para guru-guru. Siapa? Siap, yuk kita bareng-bareng berjamaah mengamalkan amaliyah yang sudah ditunjukkan. Semuanya pasti melalui syariat dulu. Ditoriko Allah. Maka ketika ada orang berkata begini, waktu bertorika, syariatnya perlu beres. Kita jawab, justru aing diajar toriko ke ngarti ke syariat Pak. Dan toriko buku saya ke dituju mah ieu lain toriko bakom, tapi sebagai toriko metode itu Syaikhul Qadir supaya tersambung silsilah kulit ka Rasulullah melalui para guru. Tah ieu teh di bakom pertama teh kulit diajar syariat. Nyampuran ke syariat jelas nama guruna, ngaranna murabi. Dengan itu jelas guruna. Ari akan diajar syariat guruna mana? Boga silsilah itu gitu kata tuh mudah-mudahan kurang dipaparan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga biasa ngamalkeun amaliyah syariat kalayan sampurna menurut ukuran kemampuan orang, sehingga dengan itu kita bisa mencapai makom torikoh dan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertamanya adalah menyampaikan pembimbing orang, tetapkan muabiata antara tujuh kepada sahabat, buktikan kesatian langkah lanjina, teruskan petunjuk-petunjukna ke kehidupan orang saya. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah wa ja'alna fi husni la ilaha illallah wa amitana bisri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna lima rahim.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بسلطان شيخنا الشهيد وفتى العارفين في قضاء تعلمنا هذا وفي قضاء حاجاتنا آمين. الفاتحة.